Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Akbar Zainuddin di YouTube FPA Gontor, Hikayah Pesantren. Kali ini saya terbang ke Lombok, Nusa Tenggara Barat. Ini salah satu pesantren yang sudah saya kunjungi, luar biasa ini. Pesantren Sayang Ibu, pimpinan Dr. Yayal Haj Jamaluddin. Assalamualaikum, Ustaz Jamal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Akbar Zainuddin. Kif haluk Ustaz? Alhamdulillah fi khair, fi sihah wa afiyah. Wa kaifa halukum ya Ustaz Jamal? Alhamdulillah ana fi sihatin wa afiyah insyaallah kadzalik. Alhamdulillah. Ustaz Jamal, pesantren Sayang Ya, Ibu. Boleh antum cerita sedikit ini sejarah pendirian, perkembangan pesantren Sayang Ibu ini. Pada Ustaz. Tentu saja berawal dari ide, mimpi, karena kita di pondok, Pak Yai selalu memberi inspirasi kita untuk sebagai seorang santri, seorang muslim harus punya panggilan untuk juga memberi sesuatu kepada masyarakat Sumbangsih. Beliau bahkan mengatakan orang terbesar bagi pondok itulah orang yang mau bahkan mengajarkan satu orang, bahkan itu di bawah pohon di tengah hutan. Nah, bagi beliau itulah orang yang terbaik. Nah, itu selalu mengiang dalam pikiran, dalam benak dan alam bawah sadar kita sebagai santri. Nah, Ana juga demikian punya cita-cita semacam itu. Bahkan Ana sampai bikin puisi. Ana bikin puisi dulu saat kuliah terutama itu. Ya Allah, saya ingin ke menara itu. Dan hanya saya yang tahu apa makna menara itu. Kalimah wahidah qasirah. Dan saya tulis itu dalam agenda saya, ya Allah saya ingin ke menara itu. Nah, apa yang dimaksud menara tentu yang di saya itu menara itu maksudnya lembaga pendidikan. Kepingin punya lembaga pendidikan. Dan ya alhamdulillah kemudian perjalanan hidup membawa kita, saya pribadi ke arah sana dari habis istikhdam Kementerian Banyuwangi Agama. ya, Habis Darul lulus. Mutakin dulu Ustaz. Ya, Habis lulus lulus Mahat ke di Darul Darul Mutakin Mutakin. 1 tahun, kemudian ke Ciputat, modal nekat ketemu antum dan dulu ketemu antum masih ingat lah cerita yang begitu luar biasa itu. Dan ya Mat ngambilnya sih niatnya waktu itu apa ya, pokoknya bisa aja taunya ketemunya di syariah, tetapi ternyata itu juga sesuatu yang menarik. Dan setelah itu kemudian Kementerian Agama yang antum saya ingat adalah orang yang menghubungkan saya dengan teman-teman di Pendis waktu itu, dengan Ibu siapa, Bu Sri ya, ingatlah antum ya, masalah. Dan sejak kontak sama itu Ustaz, anak di pendidikan di Kementerian Agama, maka nuansa pendidikan atau segala sesuatu yang terkait dengan pendidikan itu terus menguat dan menguat. Nah, akhirnya pada satu titik saya bilang saya harus pulang, dan tahun 2019 saya sudah, awalnya sih 2013 saya minta izin, saya bilang saya cuti belajar. Padahal alasannya bukan cuti belajar, sebenarnya saya minta cuti itu karena supaya ada waktu khusus menangani pondok ini. Maka saya cuti dari kantor, kuliah ya 3 semester. Saya bikin judul yang basis risetnya itu di Lombok. Februari 2015 saya pulang kampung dan mulai mengajak beberapa teman, dan tentu saja sudah disepakati dan diskusikan lama dengan istri dan keluarga, dan alhamdulillah semua mensupport. Nah, maka 2015 Juli itu kita mulai pondok pesantren kita. Satu hal yang perlu diingat, klasik itu punya peran penting, karena sebelum pondok ini berdiri
teman-teman klasik datang ke sini dan ceritanya luar biasa kan, dan mendoakan agar keinginan, cita-cita, doa terwujudnya pondok pesantren itu bisa terlaksana. Dan alhamdulillah Juli 2015 kita mulai. Klasik itu adalah teman-teman dari alumni Gontor angkatan 1991. Jadi waktu itu kita ada acara di tempatnya Ustadz Jamal ini. Itu belum jadi itu Ustadz, pondoknya itu waktu itu. Belum, masih tanah kosong kan, masih tanah kosong. Masih, Ada iya. beruga ketika Betul. kita duduk-duduk, ada 2-3 beruga lah, dan Yang saya ingat, kolam yang pokoknya memang ada kolamnya lah. dan kolam itu alhamdulillah kita jaga sampai hari ini. Itu mulai Ustadz, Itu, dari Ustadz. situ. Mulai 2015 Juli kita mulai, dan alhamdulillah perizinan kita, tentu saja kita mulainya itu dengan pendidikan formal sanawiyah waktu itu. Sanawiyah ya. Karena benar-benar sampai hari ini alhamdulillah kita sudah punya ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah. Nah, dan tentu Jadi, saja semua sebetulnya ruhnya pesantren. para pendiri siapa aja Ustadz? Terutama ya keluarga. Jadi saya sama istri itu yang paling pokok dulu. Kita bersepakat. Lalu kemudian alhamdulillah orang tua terlibat sangat aktif dan sangat menentukan, dan beberapa saudara. Jadi emang karena ini adalah tanah yang kita wakaf keluarga gitu. Ya juga bangunan-bangunan masih dari keluarga semua. Yang kita di sini, area kita ada beberapa area saat sebenarnya. Area yang sekarang khusus jadi sanawiyah aliyah itu ada 1,5 pesantren. Ada area kita sekitar mungkin berapa ya, 7.000 lah, 7.000 meter itu nanti untuk rencana untuk ibtidaiyahnya di tempat yang berbeda, dan itu tidak boarding ya karena pulang pergi. Dan ada tempat rencana kita mau bikin PAUD lah, itu tempat yang berbeda sekitar 15 are gitu ya. Pesantren kita ini posisinya Lombok Barat. Oh, Lombok Barat. Ya, Lombok Barat. Tapi ya lebih dekat ke Mataram ketimbang ke pusat kota Lombok Barat. Tentang sistem pendidikan dan pengajaran Ustaz. Antum tadi sebut sanawiyah, aliyah. Memang kami belum sekarang mau adalah KMI ya, karena kita masih menggunakan sanawiyah aliyah ini, karena memang itu hal yang saat ini yang paling sesuai kami rasa untuk saat ini ya, untuk kita jalankan di pondok kita ini. Jadi itu formal dia. Secara ini sama dengan sanawiyah aliyah yang lain. Cuma nanti tentu di metode, di pendekatan pembelajaran itu yang nanti mungkin kita akan bicarakan lebih detail tentang itu. Tapi kalau level jenjang pendidikan ya ada sanawiyah, ada aliyah di pondok kita ini. Jadi 3 tahun bisa selesai ya? 3 tahun bisa selesai. Ada sebagian yang melanjutkan, ada yang tidak melanjutkan atau sekolah di tempat lain. Dan kami belum sampai hari ini belum, istilahnya kalau teman-teman itu kan mewajibkan ya. Nah, belum kami tempuh jalan itu, pelan-pelan nanti insya Allah pada waktunya kita akan bikin dia 6 tahun. Ya. Tentang sistem kepesantrenan dulu deh Syekh. Berarti kepesantrenan kepengasuhan seperti apa? Secara umum kita ikut Gontor dalam ruh semuanya, kita ikut mahat, pengabdian, sistem pesantrenan kita ikut, nizamnya, terus munazomahnya dan lain sebagainya itu nggak jauh-jauh dari Gontor, karena sebagian besar juga guru-guru kita ini kebanyakan untuk apa yang kita sebut ilmu agamanya kan mesti dari mahat itu. Ya. Atau setidaknya dari mahat alumni. Dari misalnya Nurul Hakim, dari Haramain, Pak Nurul Bayan, Ustaz Karim. Jadi secara ini ya sama seperti di mahat lah. Tentu saja yang memang basisnya atau mindsetnya lah adalah pesantren-pesantren alumni atau seperti mahat tercinta kita Darussalam Gontor. Itu secara ruh, secara prinsip anunya. Saya beberapa kali datang ke
Dulu pas masih ngomongnya madrasah sayang ibu. Terus sekarang Ah, menjadi pesantren sayang ibu. ya. Nah, Pesantren alam ini sayang ibu. pesantren alam sayang ibu. Jadi konsepnya seperti Ya, apa, Ustaz? Pesantren alam sayang ya ibu. Ustaz. Jadi eh, kehidupan santri seperti biasa, tetapi mungkin konten pembelajarannya ya. Untuk untuk ini sebenarnya saya terus terang eh, mencoba menggali apa yang kemudian Pak Azhar sebut sebagai 100% umum, 100% agama itu. Kita coba mengaplikasikannya eh, mungkin dengan sedikit penyesuaian dengan target-target yang ada di kami. Misalnya Hmm. begini, Ustaz. Pelajaran pelajaran IPA, matematika itu menjadi sama pentingnya dengan belajar fikih, belajar hadis, belajar tafsir seperti yang umum kita terima di sekolah-sekolah. Ya. Eh, Ya. eh, Kenapa? Karena memang kami melihat bahwa ini persoalan yang penting. Di samping memang secara eh, filosofis memang kan tidak ada dikotomi, nggak ada itu namanya ilmu agama dan non agama. Semua ilmu agama. Kalau kita lihat di visi misi pondok juga semacam itu ya. Pernah ketika saya sampaikan ke Pak Akrim, ketika beliau Oke. sempat di sini waktu itu ya saya sampaikan ya, dan beliau ya itu sama lah, prinsipnya sama, dan alhamdulillah beliau juga kelihatan senang dengan apa yang kita lakukan. Jadi ada hal yang ingin kita tegaskan di sini. Kenapa kita mencoba penekanan kepada pengetahuan yang disebut pengetahuan umum ini mungkin terasa lebih ketimbang di pesantren lain. Karena Hmm. saya coba memaknainya dari konsep tugas kekhalifahan. Tugas kekhalifahan itu kan ya yang paling inti, kita datang ke bumi ini satu aja, tugas kita sebagai khalifah, sebagai khalifah fil ard, dan itu jelas-jelas tercantum dan hampir semua ulama semacam itu. Nah, pertanyaan mendasar adalah apa kemudian tugas atau apa bekal yang Allah berikan, kalau saya coba ini. Allah mengatakan ini ja'ilun fil ardi khalifah. Wahai malaikat, ini karena beliau Allah Subhanahu wa taala berbicara di depan malaikat, saya sungguh menciptakan sosok makhluk sebagai khalifah di muka bumi. Nah, ini menarik. Kemudian ketika kita tanya kenapa manusia sebagai khalifah dan apa yang Allah berikan kepada manusia sebagai bekal menjalani tugas kekhalifahan itu. Nah, maka semua pendidikan bagi saya, dunia pendidikan kita harus juga tujuannya ke sana. Bagaimana menyiapkan anak didik kita untuk menjalankan peran khalifahnya secara benar, secara maksimal. Bekal yang Allah berikan kepada Adam itu ternyata pengetahuan tentang alam semesta. Dan itu kalau kita baca tafsir, semua tafsir bilang begitu. Jadi kata-kata wa'alama Adam al-asma' kullaha itu menegaskan bahwa Allah mengajarkan semua hal yang ada di semesta ini kepada Adam sebelum beliau turun menjalankan tugasnya sebagai khalifah. Nah, kalau kita bicara tentang ilmu tentang alam semesta, ya nggak cukup itu hanya ilmu tentang, kalau dalam bahasa mereka tasbih tahmid itu. Malaikat yang keberatan tuh. Atau katakan bertanya, kenapa nggak kami yang selalu bertasbih bertahmid? Kenapa nggak kami yang sebagai khalifah? Allah bilang nggak, menjadi khalifah itu nggak cukup ilmunya itu. Tasbih tahmid, atau dalam beberapa tafsir mengatakan tasmid dan tahmid itu sholatuhum. Ya itu sholat lah. Kalau kita manis sekarang sholat. Nggak cukup menjadi khalifah itu bekalnya pandai sholat, pandai berzikir, pandai menjalankan ibadah-ibadah mahdoh yang selama ini kita kenal. Menjadi khalifah itu penting pengetahuan tentang alam semesta ini. Wa 'allama Adam al-asma' kullaha. Dan itu luar biasa. Di tafsir-tafsir kita dapatkan. Ya belajar tentang air, bulan,
lautan, gunung-gunung, bintang gemintang, pepohonan, semua jenis pepohonan. Karena itulah kami ajarkan fisika, biologi dengan sama penekanannya, sama tone-nya, beratnya, sama sungguh-sungguhnya dengan belajar yang lain. Untuk menunjukkan keseriusan itu kita pendekatannya riset. Jadi anak-anak dibiasakan melakukan riset-riset, dibiasakan tradisi membaca yang kuat, dibiasakan tradisi berpikir tentunya yang penting, karena ini menjadi sesuatu yang sangat amat berkekuatan. Akal yang Allah berikan ini harus dimaksimalkan. Sehingga apapun di sini, katakanlah misalnya kayak matematika, itu sama pentingnya dengan pelajaran fikih. Bahasa Inggris atau nanti mungkin bahasa lain sama pentingnya dengan bahasa Arab. Karena memang itu untuk bekal menjalankan kekhalifahan. Pembelajaran berbasis riset itu bagaimana itu diterapkan, Ustaz? Di sini kita sudah sejak awal melakukan itu, tapi polanya kemudian berkembang. Kalau dulu memang setiap mapel pertemuan itu pendekatannya semacam itu, jadi ada produk-produk per mapel bahkan ya. Tetapi sekarang tetap kita lakukan itu sifatnya itu yang katakanlah small project. Nah, untuk mempertegas itu, kami di akhir semester ganjil, itu anak-anak menyiapkan proposal risetnya. Setiap semester ganjil. Nanti semester genap, sebelum mereka naik kelas, itu menyelesaikan proyek atau riset mereka. Jadi di sini ujian kita itu bentuknya bukan kayak masuk kelas terus ditanya ada selembar soal dibagiin terus dijawab, enggak. Anak-anak sendiri yang cari persoalannya, masalahnya, dan anak-anak sendiri yang jawab. Nah, guru itu hanya membimbing. Oke, permasalahan apa yang mereka lihat sebagai hal yang menarik untuk dia teliti, dia perdalam. Kemudian duduk sama guru, disepakati, oke, ya kayak orang kuliah lah. Tapi tentu untuk level anak-anak. Semacam itu. Lalu pelajarannya gimana? Tetap kita nilai. Karena ada per pekan itu ada namanya nilai pekanan untuk apa yang akademik lah. Jadi misalnya Durusul Lughah itu per akhir pekan diuji. Fikih per akhir pekan diuji. Sehingga ada nilai pekanan untuk yang sifatnya akademik. Nah, nanti diakumulasi nilainya itu semua 70% bobotnya. Nilai yang akademik itulah. Nah, 30% itu diambil dari nilai risetnya. Dan kita mencoba selalu apapun yang anak kerjakan itu dikaitkan dengan fikih atau dengan tafsir apapun. Salah satu dari apa yang mereka dapati dalam pelajaran agama atau PAI itu. Bisa dengan SKI-nya, bisa dengan fikihnya, bisa dengan tafsir dan lain sebagainya. Tetapi bahasa Arab harus masuk karena nanti ada terjemahan dari riset mereka itu ke dalam Arab dan Inggris, setidaknya abstraknya, Ustaz. Ijan yafham huwa madza ya'mal wa tulab yastati'una an yu'abir bil lughah al-arabiyyah atau injiliziyah an ma yabhas. Bisa dikasih contoh, Ustaz? Misalnya riset apa gitu anak-anak itu. Misalnya begini. Di sini anak-anak kita itu biasanya kalau semester pertama kelas 7 anak baru itu risetnya tentang yang ada di pondok. Misalnya apa? Bahkan anak-anak meriset tentang ini jadwal kegiatan sehari itu efektif nggak? Apa masalahnya? Bahkan dia program sampah bagaimana efektivitasnya? Apa yang terjadi? Bahkan ada anak yang misalnya karena pondok kita ini kan ada kolamnya itu airnya sumbernya dari sungai. Nah, yang masuk itu nggak hanya air tapi juga sampah. Anak-anak meriset berapa sampah yang masuk setiap hari. Nah itu dia selama sepekan itu dia coba amati dan nanti dia hitung dan dia bikin rata-rata. Misalnya semacam itu. Nah dikaitkan tentunya nanti dengan pentingnya kita menjaga kebersihan. Nanti dia temukan ayatnya, temukan hadisnya untuk terkait dengan itu. Nah tetapi dia bicara sampah juga. Dia bicara air juga. Dia bacalah jurnal, karena minimal harus ada 3 jurnal sebagai rujukan.
karena kan anak-anak ini sama yang apa yang dia lakukan, dia belajar tentang air, dia belajar tentang sampah itu apa sih yang namanya sampah, dia belajar tentang air, bagaimana air itu apa namanya pengaruhnya terhadap sampah. Jadi dia belajar sesuai dengan konteksnya. Nah nanti guru itu membantu mereka mengaitkan dengan pelajaran-pelajaran yang lain yang mungkin bisa dikaitkan. Gitu. Ada bahkan anak-anak yang meriset, ini lucu, pengaruh pengaruh karpet terhadap kehusuan anak sholat. Nah itu dia karena dia melihat kok karpet kita misalnya seperti ini, entah dia kurang bersih atau apa. Nanti dia wawancara berapa ditemukan sehingga ternyata ada pengaruh karpet yang bau terhadap kehusuan sholat misalnya semacam itu. Tetapi kan anak-anak belajar membuat kuesioner, membuat pertanyaan, nanti dia belajar tentang khusyuk itu apa sih, secara fikih dia pelajari bagaimana pendapat ulama tentang khusyuk. Nah terus itu menjadi bahan dia melihat teman-temannya, dia wawancara, dia bikin kuesioner, terus dia nanti ketemu dengan beberapa, dia wawancara, nanti hasil wawancara itu kemudian dia analisa. Bisa sifatnya kualitatif, bisa sifatnya kuantitatif, tergantung dari mereka mau penekanannya kemana. Jadi metodenya juga diajarkan, metode risetnya. Oh iya, biasanya di semester pertama kami ajarkan tentunya untuk taraf mereka itu seminggu itu diajarkan tentang riset, bagaimana membuat pertanyaan, apa yang dilakukan itu kita lakukan di semester awal, sehingga nanti karena semester awal itu targetnya itu proposal riset, dia presentasi di ujung sebelum mereka liburan pertengahan semester, presentasi proposal risetnya seperti apa. Nah nanti kemudian diuji, yang uji siapa? Kita guru-guru tentu saja, tetapi juga biasanya kita panggil entah dosen atau orang tua. Itu mesti ada nanti penguji luar, entah dosen atau orang tua yang memang kemudian punya concern terhadap itu. Jadi yang menguji mereka adalah ada pihak dalam, ada pihak luar eksternal. Nah begitu dikatakan lulus dengan catatan dia perbaiki, baru dapat tanda tangan. Seperti orang kuliah dah. Itu semester ganjil. Semester depan dia pelan-pelan aja, tapi ada waktu yang kalian kita kasih 1 bulan selesaikan itu. Jadi semua sibuk. Nah, di sini itu semua, karena kita kan setiap anak wajib laptop, jadi ya mereka penuh sekali ini. Semua pada sibuk, konsentrasi, menyelesaikan risetnya. Sehari-hari sebelumnya biasanya mereka ngumpulin data. Tapi waktu menganalisanya itu kita kasih waktu menyelesaikan sebulan. Oh, itu setiap tahun atau gimana, Set? Setiap tahun, setiap semester. Pokoknya semester ganjil itu adalah untuk proposal riset. Semester genap pelaksanaan dari risetnya. Setiap anak satu riset setiap tahun? Bisa dia satu anak satu, bisa dia kolaborasi. Biasanya di akhir semester itu, semester 2, sebelum perpulangan, sebelum kenaikan kelas, kami mengharuskan anak-anak mempresentasikan hasil riset mereka di masyarakat umum. Nah, di sini kami gunakan hari Car Free Day, hari Ahad itu. Kami hubungi Pemda, minta tempat, izin menggunakan tempat atau area khusus tempat itu. Dan nanti itu ya anak-anak juga tampilin musik, tampilin macam-macam lah, kesenian, apa mungkin juga semua bagian olahraga kayak bela diri, kempo, silat, itu nanti tampil di jalan itu ya. Jadi ada semacam acara keliling dulu beberapa bagian dari jalan itu, terus nanti mereka tampil di dalam satu area yang sudah kita pinjam dari Pemda, dan itu siap ditanya oleh siapapun. Jadi serius, dan ini itu kita printkan. Jadi semua anak itu ada semacam poster riset mereka. Jadi kayak abstraknya, proses risetnya gimana, terus sampai hasilnya itu ada satu poster. Dan nanti mereka siap ditanya oleh siapapun yang jalan. Setiap tahun, setiap anak satu riset. Sampai kalau dia sampai 6 tahun, berarti paling tidak dia punya 6 riset. Kalau dia 6 tahun berarti dia 6 riset. Itu sanawiyah. Aliyah itu kita lebih ke dorong kepada entrepreneurship, Ustaz. Tetapi basis
riset. Misalnya dia harus produk jualan apa kayak makanan apa, tapi sama juga basisnya riset. Dan itu kita seriusin sehingga mereka ada yang ikut lomba nanti kayak namanya opsi ya yang di Kenas itu. Alhamdulillah kita kemarin juara nasional, juara 3 pernah di Jakarta. Apa itu? Ikut lomba fiksi. Ya. Ada Oh, fiksi, ada diikutkan. opsi. Pernah anak kita mewakili provinsi ke acara nasional. Walaupun ya juara tapi mewakili NTB untuk ya riset, untuk olimpiade gitu kan. Ah, oke. Bagaimana bisa budaya itu terbentuk, Ustaz? Oh ya, ini pertama tentu saja harus ada keinginan azam itu dari kita sebagai pihak manajemen atau katakanlah Pimpinan ya? dewan pimpinan ya. Memang itu menjadi visi misi kita sejak awal dan siapapun guru yang terlibat kita sampaikan semacam ini supaya mereka mendukung tentu saja. Dan akhirnya kita ciptakanlah sebuah suasana supaya ini terwujud. Misalnya apa? Kita harus bangun tradisi membaca. Karena riset tanpa tradisi membaca ya nggak mungkin. Maka kami ada kelas literasi dan itu ya hampir setiap malam ada. Anak-anak membaca buku. Jadi ada guru yang khusus nangani anak-anak itu membaca setiap malam atau katakanlah 4 malam itu karena ada malam yang lain digunakan untuk kegiatan lain. Kami sudah siapkan kurikulum reading. Dia membaca apa nanti atau ada yang mereka pilih, ada yang wajib dari kita. Apa yang dilakukan? Anak-anak itu kemudian mencoba membaca sebuah jurnal atau buku atau apapun namanya. Lalu kemudian mereka mencoba membuat review atas bacaannya itu dan menampilkannya di depan teman-teman mereka. Dan itu terjadi setiap pekan. Jadi tradisi membaca, menulis, berbicara itu harus didesain sedemikian rupa supaya nanti membantu anak-anak kita melaksanakan riset. Sebab riset tanpa kemampuan membaca itu akan jadi persoalan. Maka kami ada program khusus namanya PBB. PBB itu Pizza Before Bed. Makan pizza belum tidur. Kenapa? Karena ada buku. Ada sebuah buku yang judulnya Andai Buku Itu Sepotong Pizza. Bukunya Pak Hernono almarhum. Andai buku itu sepotong pizza. Jadi bagaimana kita mencoba semaksimal mungkin menyadarkan anak betapa membaca itu kayak makanan bagi ruh kalian. Pizza Before Bed itu kegiatannya apa? Membaca buku, mereview, mendiskusikan isi buku. Jadi anak-anak ini kita punya bahan banyak sekali, Ustaz. Bahan-bahan review buku anak-anak karena itu dilakukan per pekan dan kita record. Ada juga setiap hari anak-anak itu kita wajibkan membuat quote dari apa yang mereka baca. Jadi di sini juga kita dengan mudah ada buku khusus, anak-anak itu punya buku kecil untuk mereka nulis quote-nya. Dari mana quote itu, kutipan itu? Dari buku yang mereka baca. Kalau itu enggak ini disampaikan ke semacam wali kelas kalau kita di sinilah. Kami nyebutnya coach kelas. Jadi dia mengoreksi. Nah nanti di-share dan nanti ada beberapa anak yang kita pilih untuk tampilin untuk menyampaikan untuk menyampaikan hasil dari bacaannya itu atau quote-nya itu. Tradisi menulis gimana diajarkan di sana? PBB tadi itu, literasi itu ada 3 Ustaz, membaca, menulis, berbicara. Langsung ya? Jadi PBB itu langsung, itu di kegiatan tadi dia membaca buku, kemudian dia setelah dia membaca dia mereview dengan menulis apa isi buku itu. Lalu kemudian dia sampaikan secara bahasa, secara oral. Jadi ada secara by word writing, ada speakingnya juga kita latih anak-anak kita. Dan nanti ada diskusi. Jadi dia harus siap juga mungkin di counter apa yang dia sampaikan atau mungkin diperkuat dan lain sebagainya. Sesama teman mereka. Jadi bahkan ada listening sana kan,
Jadi ada reading, writing, speaking, and listening. Dia harus belajar juga. Teman-teman mereka belajar mendengarkan presentasi mereka. Dia juga belajar mendengarkan sanggahan atau tanggapan dari teman-teman mereka. Jadi kegiatan PBB ini, Pizza Before Bed ini, tadi tujuannya pertama membangun tradisi membaca, tradisi menulis pelan-pelan, tradisi berbicara, kemudian mendengarkan, dan yang paling penting itu thinking skill ini dibangun dari sana. Critical apa itu? thinking kita bangun dari cara semacam. Saja Bal. Critical thinking itu apa? Critical thinking itu sebenarnya kemampuan ya memahami apapun dengan sungguh-sungguh. Pahami benar alasannya, macam-macam semuanya. Mampu melihat kalau kita ini segala aspek lah. Sehingga ketika ada satu persoalan, nanti dia bisa kalau itu sebuah ilmu, dia bisa aplikasikan dalam berbagai konteks. Kalau itu sebuah ilmu yang kemudian katakanlah dilaksanakan dalam berbagai konteks, maka dia tahu ketika ada persoalan, dia tahu bagaimana cara menghadapinya. Tentu saja critical thinking itu yang paling penting tidak mudah terbawa. Satu persoalan kita, kenapa misalnya masyarakat cukup reaktif dan kadang reaksinya itu berlebihan atau emosional, ini lebih karena critical thinking-nya nggak main, karena basisnya bukan pengetahuan. Ketika pengetahuan orang itu cukup, dia tidak akan gegabah dalam merespon sesuatu. Dan dia bisa menghadapinya dengan jauh lebih baik. Nah, di pesantren Alam Sayang Ibu ini, apa sih yang ingin antum bentuk ini ya, dengan model pembelajaran seperti ini nih? Profil lulusannya itu pengennya seperti apa, Ustaz? Saya kembali ke tadi sedikit, kalau kita bicara profil, maka kembali ke tadi, ke kekhalifahan itu. Setiap kita adalah khalifah, dan Allah membekali kita dengan kemampuan yang luar biasa. Dan bahkan ada yang menarik, setiap orang punya kekhasan-kekhasan. Likullin maziyah, setiap orang kita punya keistimewaan. Nah, saya berharap dengan model pendekatan ini, karena ini kan tidak sama. Anak-anak itu beda-beda risetnya, tergantung dari kemampuan dia, tergantung dari ketertarikan dia ke bidang apa. Nah, harapan kami pendekatan ini bisa kemudian membantu anak-anak kita ini berkembang secara maksimal sesuai dengan potensi mereka. Kenapa harus riset? Karena saya lihat sebenarnya bagaimana Quran itu sendiri di dalam banyak ayat itu menekankan orang untuk berpikir. Ada 40-an lebih, 48 atau 42, pokoknya 40-an lebih ayat yang menyuruh orang berpikir. Dan hampir semua yang terkait dengan akal itu, ya, apalah ta'qilun, itu terkait dengan hal-hal yang positif. Bahkan orang-orang yang nanti masuk neraka itu disebut karena dia nggak berpikir. Jadi betapa berpikir ini menjadi satu yang sangat penting, menjadi kekuatan yang perlu dimiliki di dalam dunia ini. Untuk menghadapi persaingan dengan siapapun di level manapun, maka kemampuan berpikir itu penting. Kadang kita banyak ilmu, kita nggak bisa pakai karena kita nggak bisa terbiasa berpikir untuk memaksimalkan itu. Nah, riset ini untuk mendorong itu, membangun kepekaan anak, melihat persoalan seperti apa, kemudian solusinya apa. Kan riset itu tidak berakhir menemukan masalah, tetapi dia harus mengajukan satu solusi. Nah, itu adalah jawaban dari misalnya Rasulullah menekankan kepada kepedulian. La yadkhul jannah, tidak masuk surga seseorang yang nggak peduli terhadap urusan umatku. Nah, jadi betapa kepedulian terhadap urusan umat itu menjadi sesuatu yang penting. Nah, kami wujudkannya dalam bentuk apa? Melihat kepedulian, melihat masalah. Riset itu adalah cara kami membangun kepedulian anak-anak kita, supaya dia tahu masalah masyarakat, kemudian dia terlibat bagaimana mencari solusi atas persoalan-persoalan tersebut. Sebagai ini. Jadi kalau kami bayangkan alumni Sayang Ibu seperti apa ya? Dia harus
harus menjadi sosok yang punya kontribusi, benar-benar khairan nas anfa'uhum linnas itu kita wujudkan melalui basisnya pengetahuan. Dia punya karya, makanya kami ada ini kan Ustaz. Manusia khalifah itu ada 3 ciri khasnya. Ini kita ambil dari Ali Imran 190-191. Ulul albab itu. Manusia khalifah adalah manusia yang beribadah dengan berzikir, alladzina yazkurunallah qiyaman wa qu'udan. Kedua, yatafakkarun, berfikir. Orang-orang yang berpikir selalu. Dan ketiga adalah orang-orang yang punya karya. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, nggak ada yang sia-sia dari apa yang Engkau ciptakan ini. Itu hanya bisa kita katakan ketika kita bisa melihat manfaat dari segala sesuatu. Jadi batil, ketidakbermanfaatan itu harus kita tiadakan dengan cara apa? Membuat karya, memberi sesuatu yang bermanfaat. Hanya dengan berkaryalah kita bisa memberi manfaat kepada umat ini, kepada orang lain, bukan hanya umat Islam, bahkan manusia secara keseluruhan. Jadi kami mencoba mendekati apa yang disebut ibadah itu dengan 3 tadi pendekatan. Kemudian namanya amal soleh itu adalah kebermanfaatan itu. Dan itu hanya bisa kalau kita belajar alam semesta ini dengan baik. Belajar tentang air, belajar tentang udara, pepohonan, hewan-hewan, tanah, kita pelajari dengan sungguh-sungguh sampai kita menemukan karakternya atau apa manfaatnya dan bisa kita gunakan untuk kehidupan sehari-hari. Ke depan ini visi antum ini pengennya ini ya, impian antum itu pesantren Alam Sayang Ibu itu seperti apa? Pertama, saya membayangkan anak-anak kita ini bisa, ya idealnya itu kan kalau kita lihat para ulama, kalau kita bicara misalnya At-Tabari adalah katakanlah ahli tafsir kita yang pertama itu, ternyata beliau adalah juga seorang ahli kedokteran. Beliau adalah seorang ahli matematika. Beliau adalah seorang sejarawan. Nah, kami berharap nanti anak-anak kita ini bisa menjadi benar-benar sosok ilmuwan muslim dengan kekuatan ilmu yang luar biasa dalam berbagai. Jadi dia semacam seorang polimath kalau orang bahasa sekarang itu. Seseorang yang ahli dalam berbagai hal dan mumpuni keahlinya itu, bukan sekedar sedikit-sedikit atau sekedarnya. Jadi kalau dia seorang dokter tapi dia juga tahu bagaimana Al-Quran bicara tentang kedokteran, kesehatan. Kalau dia bicara tentang desain arsitektur juga dia tahu bagaimana konsep arsitek dalam Al-Quran dengan baik gitu ya. Bagaimana Nabi menekankan itu, berbicara tentang itu dan seterusnya. Kalau misalnya sekarang banyak anak mahat kita ini mengisi UIN dan menjadi orang yang penting di UIN, nah, kami kepingin anak-anak sayang ibu ini nanti itu sayap lain. Apa itu? Wah, di UI, di UGM, di apa, dan menjadi orang-orang yang menonjol di sana. Gitu loh, Ustaz. Itu cita-citanya. Jadi seimbang nanti alumni mahat itu kuat di UIN, kuat juga di pendidikan negeri umum ya, di ITB dan seterusnya. Tapi dengan ruh mahat yang kuat, dengan tadi jiwa pengorbanan yang kuat, itu yang cita-citanya saya Ustaz. Amin, amin. Insya Allah dengan begitu benar-benar nilai-nilai mahat ini mewarnai Indonesia. Mudah-mudahan. Amin, barakallah. Oke, sukses selalu ya. Mudah-mudahan Ustaz. pesantren Alam Sayang Ibu ini terus berkembang sesuai dengan keinginan antum menjadi bisa membangun masyarakat Indonesia yang lebih baik di masa mendatang. Kapan Nabi Hadza, syukran lakum. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.